full call dia? Enggak sih, sebetulnya juga enggak kok Pak. Agent itu kalau dia memang nggak punya pasar, itu memang harus dapat full call. Yang arti full call itu image Anda itu jangan sampai yang door to door kayak gimana gitu ya. Sedangkan kita nggak kenal, kita referensi itu sebetulnya bagian full call. Nah, full call itu kan pertemuan yang dingin ya, kalau soko, tak soko itu namanya full call. Jadi kalau Bapak dapat referensi nih ya dari teman ke A, B, C, D, ini kan nggak kenal, itu full call Pak sebetulnya. Pertemuan dingin itu loh namanya full call. Lah kita image-nya door to door, dari toko ke rumah, tok rumah kan kayak gitu ya, itu salah sebenarnya. Nah, itu pun Bapak sama Bapak sudah full call karena Bapak kan dapat referensi nggak kenal. Nah, caranya gimana Pak? Kalau dia nggak punya pasar, beritahu dia mana tempatnya, yang tempat yang produktif gitu ya. Kamu bisa coba di sana. Sekarang ini aku besok ketemu orang yang aku juga dapat nggak kenal full call nih, misalnya gitu ya. Bapak ke referensi orang, Bapak kan dari A dikasih ke B, Bapak kan mau ke B nih, ajak dia. Bagaimana Bapak bukan itu udah training Pak. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu datangin aja main gini gitu. Ikut nanti lihat saya ya. Jen, aku bukan dukun ya. Bukan berarti kalau saya sekarang ini kamu sama ini, aku pasti closing kan. Jangan dianggap kita itu dukun. Nanti kalau ada leader jangan dianggap dukun. Kalau datang sama Anda itu pasti closing, enggak? Bisa jadi sama kita ini leader malah nggak closing. Jadi saya itu ada yang kurang ajar. Kalau aku sama Medi kok nggak pernah closing ya? Kan ngomong gitu loh ya, sudah pintar sudah ngomong gitu. Kadang nasabah juga tidak merasa nyaman loh Bu. Kalau kita terlalu banyak. Nggak merasa nyaman didampingi leader, dia lebih nyaman sama agentnya. Nasabah yang gitu. Oh iya, betul Pak. Kan kayak waktu itu ada manajernya itu datang kayak gitu ya. Jadi ya, komunikasi kurang. jadi orang akrab ya. Kaku. Ya bisa jadi seperti itu. Sorry, gitu ya Pak ya. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Bapak pun itu sudah full call. Bapak datang pada referensi yang Bapak tidak pernah kenal. Jadi cara melatihnya gimana? Ajak saya besok ketemu orang yang tidak dikenal. Banyak yang itu yang kurang 2 minggu untuk data startup itu tadi. Kadang gini, kalau yang saya alami ya, kepingin sih ya, jadi kepingin mungkin untuk membangun semua ya, itu lebih tingkatkan. Cuma kadang tiba-tiba ngasih semua gitu, nggak capek semua. Dan akhirnya kadang mikir, kayak apa sih mikir istilah seorang juara itu untuk tetap optimis walaupun waktu sudah nggak mungkin, tapi kan saya sering ketemu banyak waktu nggak mungkin tapi bisa gitu. Cuman saya mencoba kok kadang tengah-tengah bisa nggak ya? Kadang yakin, kadang nggak ada yang nggak. Itu untuk supaya tetap optimis walaupun nanti pada akhirnya tercapai nggak tercapai kan kita tetap berusaha. Itu gimana caranya untuk motivasinya? Ya, teman-teman sebetulnya klise sekali. Hanya satu kalau saya pribadi dan sebetulnya ini adalah klise bagi teman-teman lainnya ya, bagaimana kita tetap survive dengan bisnis ini dan kita tetap konsisten gitu ya. Itu hanya satu kemampuan. Saat Anda belum kok saya kayak gini, ada nggak semua orang normal kok kita? Saya ngalami kok kayak gitu. Tapi ada seorang waktu loh. Bisa jadi best friend. Pokok kan belum close date kan? Bisa jadi tadi itu closing. Itu. Kalau Anda bisa menggenggam erat impian Anda, keinginan Anda, udahlah. Cuman saya banyak kali orang itu nggak bisa mengimplementasikan bagaimana cara bermimpi. Sehingga begitu ada halangan atau penolakan, itu begitu mudahnya kita drop, betul nggak? Itu satu. Kedua, mimpi. Pegang mimpi Anda. Pasti masih ada waktu. Coba deh. Kalau sudah begitu, kamu pulling down dulu. Pulling down. Seringkali kita itu dimakan waktu kan, aduh sekarang gini gitu kan ya. Pulling down. Justru buang dulu, refresh, masukin yang baru. Saya ketemu. Nggak berlaku. Nggak berlaku sekali. Nah, itu refresh, buang dulu. Karena kalau sudah penat, kalau kita kadang-kadang udah close date, udah ini, waduh kan penat ya. Refresh dulu sejenak. Ibaratnya teman-teman, kalau Anda pakai pisau Anda, kan ada waktunya untuk mengasah kan, nggak dipakai terus. Saat itu kita merefresh. Kenapa ya? Mungkin karena aku terlalu makso. Kadang-kadang itu kok aku sing padahal sudah habis. Ternyata kamu caranya ngomong kayak gitu, mau makso nasabah. Justru sebetulnya malah
ngomong sama nasabah itu mata kita sudah gelap, masa penting tahu. Gitu. Jadi saya begitu kurang 2 minggu, tak refresh, saya doa, mohon ampun Tuhan, aku nggak mau kasih janji-janji kamu dan begitu. Kemudian saya lihat buku saya lihat agenda saya, prospekan saya, referensi saya punya buku referensi sendiri. Saya referensi dari A, tak tulis red, dari Soko tak tulis. Jadi tulisan saya bunganya itu tak tulis Soko menel. Mungkin saya ambil orang deh, atau mungkin saya buka lembaran yang lama, yang dulu berapa tahun atau berapa bulan yang lalu nggak closing. Coba sih saya kesana, saya buat contoh. Itu susunan bukunya itu gimana? Untuk referensi. Enggak detailnya kayak misalkan kadang saya pernah coba buat misalkan nasabah A. Kadang kalau misalkan kayak buku kayak di komputer yang lain, makanya komputer kan kadang nggak sempat buka komputernya, gitu kan ya buku biasa. Kadang misalkan nomor 1 si A, nomor rekeningnya sekian. Nah nanti untuk tulisan follow-up-nya itu gimana? Itu akuntansi. Mau diskusi? Sebetulnya teman-teman ya, kalau anak dia di situ luar biasa, dia punya nggak buku kunjungan. Sebetulnya anak saya cuma bilang 2.700 ya, gitu loh. Nggak pernah tahu, saya Oh, tahu. jadi ya udah nggak jual kan? Di Jakarta masih di sini nggak ada. Oh iya, karena mungkin mereka kurang mengenainya. Nah ini, caranya nih. Ini kalau kita kunjungan hari ini Anda boleh ya kunjungan ke A, B, C, D. Sebelum Anda beristirahat berkumpul dengan lihat dong bisnis Anda pagi hari sudah Anda lakukan, Anda langsung pindahkan ke sini di buku agenda harian. Punya nggak agenda? Punya kan? Harusnya punya. Kalau kita orang marketing harus punya agenda. Kalau saya suka pakai kertas, jadi satu hari ini saya tahu gitu tak calang seret, iki. Hari itu saya ada 10 jadwal, saya kurang 3 saya pindah besok. Ini pindah kapan ya? Orang tadi ngomong kayak gini, tulis di sini, pikir dinulis istri. Oh, pindah terus. Iya, ke agenda jadwal. Begitu Anda besok pun kunjungan, belum tentu sesuai jadwal. Ini muncul lagi orang siapa? Masukkan agenda. Berarti kalau Anda nggak sesuai jadwal, Anda nggak komitmen dengan jadwal Anda. Waduh, udah amburadul kalau gitu, follow up biasanya kacau. Bisa jadi agent kamu terakhir di sana, mikir. Kalau saya kawan terakhir di sana, saya lihat, saya terakhir saya follow up tanggal sekian. Agent tuh bisa katakan masih baru kok. Ayo coba kita baru berapa lama? Berapa ya? 3 hari. Itu ternyata 3 bulan yang lalu. Itu tadi agenda nanti pindah ke situ lagi. Iya. Kalau ini adalah kunjungan. Saat kunjungan kita ganti. Kalau agenda ada jadwal. Begitu saya kunjungan, saya orang itu ngomong apa? Saya tulis di sini, saya pindah ke agenda. Agenda saya tanggal sekian sudah ada tuh. Gitu loh. Iya. Hari itu sehingga kalau Anda bangun pagi, ayo pernah nggak alami bangun pagi? Iya. Betul. Nah itu yang sering terjadi. Kita nggak tahu gimana ya, pola siapa ya, betul nggak? Karena kita tidak ada pembukuan. Tadi ini ada seorang bisnis owner, Anda harus punya pembukuan. Saya setiap bulan saya punya income berapa saya tahu. Saya buat grafik income saya. Apalagi saat saya menjadi marketing. Kalau sekarang udah AM enak lah ya. Agendanya lain, agenda hutang bayar sekarang, cicilannya gini gitu kan. Kalau Anda marketing itu teman-teman, didik agent Anda nanti itu seperti itu. Sehingga dia tahu, hari ini saya mau kemana, aku udah tahu. Kalau hari ini saya masih lowong, saya bisa kumpul tambahan. Terakhir ya Pak ya, pertanyaannya ya. Oh Pak, jadi iya Ya Pak Pak. Joni. Bu, kalau Ibu tadi closing Bapak ke yang syuting, Bapak yang nanya. Dia tahu penanyanya siapa. Ya. kalau Ibu closing ke orang yang kita underestimate gitu, misalnya itu closing berapaan Bu? Misalnya yang seperti orang-orang yang
nggak kita harapkan ternyata. Iya. Saya biasa gini, Pak. Menurut Bapak yang tidak mengganggu cash flow, kira-kira Bapak mau nyisikan berapa? Kita kadang-kadang lah kita namanya telung atus di luar dugaan loh. Saya itu pernah itu persis Pak baru terjadi. Waduh, ini sungguh. Ini sungguh nanti saya dipikir cerita, tapi sungguh. Saya pikir alah paling melo itu urusan lah, saya kayak gitu ya. Ternyata salah Pak. Menurut karena dia punya warnet Pak, warnet wartel. Gitu, tak pikir wartel piro sih gitu yo. Ketika 300 sudahlah saya terima aja. Saya itu nggak pernah pilih kis. Hari ini masih 300 saya layani dengan baik. 1 juta saya layani dulu, 5 juta lebih baik lagi saya layani. Nah, Pak, menurut Bapak yang tidak mengganggu cash flow berapa Pak? Saya nanya selalu begitu. Itu jatuhnya yang paling murah terus. Iya. Ya, menyambung nanti ya. Menurut Bapak yang tidak mengganggu cash flow gimana Pak? Ya, minim berapa? Selalu kan gitu. Minimum kira sih? Pak, kalau minimum setiap orang berbeda. Karena ini harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau menurut saya, kalau minimum Bapak, kalau menurut mata saya, Bapak harus 1 juta. Padahal mungkin kira-kira dia cuma 300. Kalau menurut saya, Bapak minimum bisa 1 juta. Orang kan gimana gitu kan? Menurut Bapak, karena Pak, program ini Bapak jangan tanggung-tanggung. Ikut ke sedikit itu lebih baik kan? Bapak nggak usah ikut, nggak apa-apa. Kalau Bapak banyak, saya juga nggak mau terima. Kenapa? Karena ini program jangka panjang. Kalau Bapak nggak bisa melanjutkan, nanti Bapak marah-marahnya ke saya. Jadi harus sesuai dengan cash flow Bapak. Kira-kira menurut Bapak yang paling cocok berapa? Selalu saya lempar begini. Kalau dia Yoris paling minim 300, Pak, kira-kira saya akan Pak, kalau misalnya karena itu 10.000 per hari. Kalau kira-kira 20.000 per hari, kira-kira Bapak merasa keberatan nggak? Karena kalau Bapak 20.000 per hari, saya bisa berikan program yang lebih baik, Pak. Jadi kalau nasabah itu melok, ya harus titi jadi suweneng. Kalau sudah titi sih melok kan? 2 bulan, 3 bulan relax. Wes, pengalaman kalau sudah begitu ya wes aku tak ikut titi bagi dia dikit 300 ya wes loh. Karena dia nggak ngerti program, nggak ngerti manfaat. Saya bilang kalau saya berikan Bapak, kalau misalnya Bapak 10.000, ini programnya ada. Tapi kalau bisa Bapak 20.000 per hari, saya bisa berikan yang terbaik. Manfaatnya Bapak, gini. Kalau ada yang Pak, ini gila. Saya seperti itu Pak. Kayak jual barang ya. Kenapa? Kayak jual barang di dalamnya. Kayak sekarang saya nggak menjual barang, saya adalah seorang konsultan. Kalau konsultan dia akan lebih suka untuk kita diskuskan. Ya, ini apa sih? Nek menurut kamu ya apa nek kayak gini? Kalau kayak gini apa? Jangan menurut kita yang baik. Tapi suatu saat yang terbaik ini loh. Ini loh yang terbaik. Karena saya konsultan Anda. Kalau orang itu tidak bisa mengambil keputusan. Jadi kadang-kadang keputusan itu ada di tangan kita. Pak, kalau Bapak tidak bisa ikut lagi, nggak apa-apa. Mungkin saya tidak akan pernah datang lagi. Karena saya tidak bisa memilih Bapak atau Bapak yang tidak bisa memilih saya. Karena ini nggak teman-teman itu. Anda harus berani. Ini ada program yang terbaik yang Bapak harus ambil. Jadi kita kadang-kadang teman-teman ngikut nasabah, tapi kita terkesin nasabah. Kalau Bapak mau ambil saya. Kira-kira Iya, Bu, kalau misalnya kita kadang-kadang saya itu punya pengalaman gini, ibu itu income-nya 120 juta misalnya 1 bulan. Tapi pandangan saya paling 1 juta aja saya sudah bersyukur gitu. Padahal kemampuan untuk menabung di Prudential lebih. Nah, itu kayak apa kita supaya lebih jelinya lagi? di tangan Bapak dong. Nantinya di tangan kita. Betul nggak? Kita mau buka berapa? Sebetulnya nasabah itu dia nggak tahu kok harus berapa nggak tahu ya. Hanya kita bagaimana mengarahkan. Jadi tergantung Bapak. Tadi Bapak udah bilang, saya kadang-kadang cuma 1 juta aja udah seneng. Bapak kok seneng nih 1 juta? Orang dia bisa 5 juta. Bapak belum jual sesuai kebutuhan. Soalnya akhirnya saya baru tahu bahwa dia punya income 120 juta. Kalau begitu Pak nggak apa-apa. Itu sering terjadi. Hari ini kita tahu, oh ya dia cuma ikut saya dikit gitu. Ya ampun, soge orang ini gitu kan. So dia bilang, oh saya apa ini baik-baik Pak. Sungguh tak apa ini baik-baik. Ayam telur. Ayam telur. Emas kan? Telur emas. Kalau sudah gitu saya apa ini baik-baik. Cepat atau lambat kau berikan aku semuanya. Tapi saya
buat restorasi enak loh. Oh ya, ya kita pesen 10 sih. Kapan-kapan datang lagi. Kamu kok ngasih aku terus sih? Itu nyokok tapi kita tulus loh ya, tulus. Tulus ada maksud gitu loh. Maksudnya itu baik, menolong dia untuk mengambil program dengan maksimal, nggak apa-apa. Itu sering nyokok tapi kita tak tahu maksudnya itu tulus. Terus tapi kalau kita kasih bukan lagi yang ini, tahu dia kalau kita mau tawarin ya. Tapi itu Pak, hubungan baik. Kondisinya nggak bisa. Banyak itu yang tadi. Itu terjadi di istri saya. Banyak kali orang itu tidak mau bayar harga. Mau dapat ikan besar, kita harus pakai umpan kan? Umpan yang lebih besar. Lah kalau ejennya mudit ya, percaya nggak percaya, ejen nasabah itu mudit. Kalau kita baik, orang kasih orang seneng nggak? Nggak perlu ada mahal, nggak perlu ada yang mewah. Aduh, saya nganggap podam gitu, toh itu bisa jadi sesuatu yang berharga buat nasabah kamu, perhatian sekali ya, gitu loh. Nah, itu Anda jangan pelit. Hari ini kita tahu dia ada peluang besar toh, meskipun dia di tingkat kita memang kan untuk itu ya Pak ya, tetap dia ujung-ujungnya tetap duit lah. Kita harus pasti. Banyak kitchen tidak mau bayar harga untuk beli souvenir mahal ya. Dan nanti komisinya 65.000, jamnya apalagi di sini mahal sekali. Kalau saya lihat 74.000, nggak dapat dong. Teman, Anda takut itu Anda akan. Bu, masalahnya bukan pelit Bu, cuma lagi komisinya lagi habis Bu. Kayak apa? Pak, kalau gitu Pak, Bapak satu hari ketemu berapa orang? Maksudnya banyak Pak. Nah, Bapak bisa bayangin kalau saya selama 3 bulan, tiap hari saya keluar, berapa bensin? Makan tetap harus kan? Saya di luar kota, bensin berapa? Hari ini ejen saya tidak pernah mengajari ejen saya untuk follow up handphone atau buat janji telepon. Kultur beda ya, saya nggak tahu di Surabaya. Tapi di telepon saya, di kantor saya itu tidak ada telepon untuk janji-janjian. Datang. Orang saya aja juga bayar harga kok. Saya follow up ke Tulungagung, 1 minggu bisa 2-3 kali. Berapa bensin? Tapi hasilnya tetap ada. Percaya deh. Kalau Anda mau berkorban pasti ada hasil. Modal besar. Ada telepon. Udah follow up lewat telepon. Wah, kalau saya follow up lewat telepon pasti saya komenin Pak. Kamu nggak mau bayar harga telepon. Barangkali waktu itu baru gegeran ambil bojo itu. Kita telepon. Saya. Betul nggak? Padahal mungkin kalau kita datang dengan senyum yang manis kita, baru gegeran ambil bojo nih. Loh, ketemu manis kita, cerita-cerita, curhat, gitu kita dengar. Oh iya Bu, iya. Oh gini. Bisa baik. Jadi saya nggak pernah follow up itu. Follow up itu paling anti, meskipun tidak ada modal. Itu termasuk Ika dulu tidak punya modal. Dia ikut saya, tapi saya lempar dia ke jalanan. Ikut saya follow up, kamu juga follow up, lempar ke jalanan. Itu lah hari. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebetulnya dulu saya nggak percaya gitu kalau saya bisa gitu. Dulu-dulunya itu saya jarang sekali untuk melakukan aktivitas gitu. Setelah saya bercerita sedikit ke teman saya, ternyata teman saya itu tertarik. Jadi akhirnya setelah itu ditambah lagi dengan BSC. Jadi pertama kali saya yang training untuk, maksud saya konsentrasi itu ya BSC ini, yang lainnya saya nggak konsentrasi. Setelah di BSC ini akhirnya saya mendapatkan ilmu untuk melakukan. Jadi saya terus masih ya. Oh BSC betul. Selamat pagi. Saya merasakan bahwa di BSC ini saya dirubah jadi manusia yang kecil menjadi manusia yang besar. Betul, karena kenapa saya mengarahkan ini? Nomor 1, aktivitas saya yang dulu lambat sekarang menjadi kecepatan di atas 100. Karena jarak tempuh Semarang Surabaya saya tempuh. Jadi sampai begitu saya lakukan. Karena apa? Demi keluarga kita. Jadi saya merasakan BSC ini buat kami keluarga sesuatu yang luar biasa. Terima kasih.
Kemudian ini artinya Bapak Ibu, jadi total produksi untuk Surabaya semua batch itu di tahun 2009 tuh menghasilkan 2.717 juta. Jadi terbukti bahwa dari BSC itu bisa mendongkrak penjualan dari agency force, betul ya? Jadi nanti tahun depan juga direncanakan akan ada lagi ajang agen-agen rekrutan Anda yang sudah memenuhi syarat untuk ikut training BSC. Jumlah casesnya adalah 513. Selama BSC akan mengumpulkan case rata-rata 5-6 case per 2 bulan, melebihi target yang 4 case per 2 bulan tersebut. Dari keseluruhan peserta terjadi peningkatan rata-rata case dari yang 1 case per bulan menjadi 2-3 case per bulan. Jangan lupa nanti sampai dengan 4 bulan ke depan itu Anda masih akan dikontrol oleh finance. Ya? Enggak dong. Kan udah ada hadiahnya hasil denda-denda setiap minggu ya. Nanti habis ini ya Anda silakan diskusi sendiri sambil makan siang. Oke Pak Ibu. Octavianus Sugiono, yang keempat Andre Immanuel Alphonse, dan yang kelima Dewi Kuntasari. Iya. Piagamnya dami dulu ya. Yang ada namanya nanti bisa diambil hari Jumat. Mau difoto dulu? Agak mepet. Ada nama? Apa? Calon AN lu. Oke. Selain 2 bulan itu Bapak Riki Utomo, Dadir. nggak hadir ya Pak ya? Sushanto, Ivan Stefan Jai Putra, Freddy Agustan, dan Agus Widodo. Oke, selamat Bapak-Bapak. Perolehan 6-8 case dalam 2 bulan, yaitu Bapak Edwin Sahatua Mazmur, Kirana Akaini, dan Bapak Johnny Jensen. Johnny. Brosnya sebenarnya mirip-mirip gold ya, tapi bukan gold. Bapak Feli, Bali Ibu Feli. Maaf ya Pak, Bapak Ferry ya Pak. Feli kemarin. Pak, jaga Fedi. Dua. Oh, ada yang gaya gini bisa. Dua kali kan? Diulang lagi sekali. Yuk. 1, 2. Belum. Feli, silakan ulang ke depan. Ditambah lagi kursinya. Tambahin 2 deh. Prudensial dan number. 1, 2, 3. Lagi ya. Bentar ya. Masuk di foto emang. 1, 2, 3. Silakan nambah versi. Terus kemana Kak Joni? Udah, kenal enggak? Kenal. Tanya sudah bagus. Nama dulu, Nama Liliana Chandra. SD, SP3. Wawancara dong. ya apa seneng Bu ikut BSC? Seneng ikut BSC? Wah, senang
bisa terus-terusan ya ketemu semua teman-teman di sini semuanya ya. Oke. Thank you. Nama Pak? SP? SP? SP3. Kesan-pesan Pak? Senang sekali. Motivasi sekali. Apalagi makannya ya Pak ya? Yang makan hebat ya. Terima kasih ya Bu Des. Agus Widodo dari SO. Senang sekali mengikuti BSC ini sehingga kita bisa meningkatkan produksi. Salam. Ya, komitmen kepada. Oke, thank you Pak. Saya Ivan dari SP1. Senang sekali di BSC. Bisa motivasi. Terima kasih. Nama Bu? Saya Halimah dari SP7. Benar kata Pak Farid kalau di BSC ini dari Anibadi menjadi Sandakan. Bu, apa kiatnya 1 minggu 1 case Bu? Setiap minggu? Itu tadi katanya Bu Medi, ketekunan. Ketekunan dan aktivitas ya Bu? Ya betul. Yang Saya lain? dari SP4, Bambang Supriyanto. Pengalaman saya di training BSC sesuatu yang mustahil kalau kita mau aktivitas. Jadi nomor 1 mempunyai misi, komisinya nyusul. Terima kasih. Dari SP4. Pesan-pesan Pak? Pesan dan pesan selalu sukses terus di dalam bulan di dalam Terima kasih. Nama Pak? SP? SP5. Thank you. Kesan-pesan Pak? Luar biasa. Nama Pak? Nama Freddy dari agensi Master. Kesan-pesan Pak? Kesan-kesan bagus sekali di ikut BSC. Anda harus ikut, memang ingin meningkatkan skill Anda. Salam sukses. Dari SP7, saran saya untuk agent baru harusnya ikut BSC soalnya kita bisa mulai bisnis kita ini dari basic. Sukses. Dari SP7. Kesan-pesan? Ikut BSC ini bagus ya, kita di training harus selalu komitmen. Soalnya kalau enggak setiap minggu kita disuruh bayar. Tambah potong komisi ya kan. Terima Sukses kasih. terus. Terima kasih. Nama saya Dini, panjangnya Melatul Wanita dari SP7. Ikut BSC memang sangat membantu untuk sukses tidak hanya sekarang tapi jangka panjang. Thank you. Jadi pastikan Anda ikut. Saya Anti dari SP7. Kesan-pesan? BSC yes. Pokoknya berharap BSC tidak hanya 2 bulan ini tapi untuk selamanya. Selamat pada bisnis ya. Karena ini Terus gitu kan. legend baru harus ikut training ini. Thank you. Biasa. Terima kasih. Thank you. SP? SP4 Salam kesan-pesan? nggak konsen BSC karena dulu dipakai UM jadi terpecah pikirannya. Saran? Salam sejahtera buat Pak Joni. Nama saya Kartika, saya dari Winners Malang, agensinya Bu Medi. Saya join di Prudential 2001, posisinya sekarang agency manager. Tahun 2010 entar, terus kiat suksesnya sih yang pasti komitmen dengan tim dan kita nggak perlu full time, yang pasti adalah full heart. Thank you. Thank you. Selamat pagi teman-teman BSC angkatan 3. Saya Benny dari Prudential dari Winners Agency Malang. Posisinya di Senior Lead Manager. Saya lihat dari teman-teman tadi begitu antusias ya. Selamat untuk teman-teman juga. Saya Mediapi, saya seorang agency manager dan agency office di Winners Agency Malang. Alamatnya di Jalan Simpang Pilih Sinda, Kabin 7. Kesan-pesan Bu? Pesan-pesannya, do the best for your life, for your family, for your business. Motonya Ibu apa Bu? I can because I believe I can. Dwi Kuntasari dari SP3 Pak Joni. Oke. Pesannya Pak Joni sip. Pesan buat teman-teman, saran buat teman-teman. Semuanya menyenangkan dan saya minta nanti ke depannya kita ketemu lagi di sesi yang lain. Thank you. Pak Beben, tapi meninggalnya bukan di dalam proses di training itu. Dia bekerja sebagai perusahaan, kantornya yang berubah. Ya, karena kantornya nggak gede, cepat ketemu. Ya nggak, saya nggak ada dikubur, saya di sana, saya ada dikubur duluan ya. Ya memang prosesnya cepat. Ya, jadi ini tentunya nanti kita tuh dibukain dalam, kita belajar berdoa dia nanti sama-sama kita. Ya enggak, itu sedikit update itu yuk. Dan yuk lihat di TV, Metro TV banyak nggak?
Metro TV perusahaan kalau pemegang polsa apa semua ya enggak. Jadi itu kita dorong ya. Sekarang orang kita aktif di sana karena bisa masuk ya dan aktif. Tentunya rencana kita dan kita dapat duit itu London apa semua turun. Kita dapat duit dari London untuk membantu Padang, masyarakat Padang, tapi uang kita kasih melalui UNESCO untuk program anak-anak rehabilitasi. Ya, mudah-mudahan nanti itu untuk recovery ya. Jadi kita akan pakai bagaimana pertama adalah Prudential di situ, ya enggak, dan kita bantu semuanya ya enggak, dan tentunya ini impactnya ada nanti di sales. Ya enggak, saya lihatnya banyak. Saya dapat banyak sekali SMS, ya. Begitu lihat Metro TV, ya, Pak begini saya bangga jadi Prudential begini, ada semua. Saya nggak sempat lihat Metro TV ya enggak. Jadi kalau ditanya sama nasabah, lu tahu ceritanya, ya, tahu ceritanya. Nah, the point adalah bagaimana agent merubah ini menjadi sales opportunity. Ya, orang Sumatera Utara meninggal, yang didoakan meninggal Pak. Tapi bagaimana future anak, bagaimana kedepannya si anak ini? Kita ambil strategi itu. Ini kejadian, ya enggak? Bagaimana kejadian ini bisa menjadi momentum orang beli asuransi? Ya, apalagi di orang hari ini waspada karena bisa gempa-gempalan di Sodenya. Ya, jadi ini nanti yang kita coba bawa ke sana. Oke ya, itu lebih update menurut saya. Kejadian yang hari terakhir Jumat Sabtu Minggu ini. Ya, ada pertanyaan? Ya. Belum, karena ini kan lagi jadi kita bilang ini Pak internal kita sebentar lagi kita akan keluarin. Kalau yang juga kan walaupun polisnya nggak ada apa kita percepat Pak. Nah, ya kita akan percepat. Tapi kita harus hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali. Jadi rencana kita AAJI sama pemerintah akan merayakan tanggal 28 Oktober ini hari Insurance Day ya. Jadi saya dengar ini mereka daripada kita akan turun ke Jakarta ke Padang untuk semua perusahaan bayar ke sini. Ya, tapi kita akan hati-hati Pak. Kita akan bantu, tapi yang benar. Karena dulu tsunami ya, kita bayar ternyata ada orang yang hidup. Ya ini kalau you bayar ada ini lo bayar. Ada ahli waris di mana ada ahli waris ya. Kalau yang datang ini kalau adik, jadi kita sangat hati-hati sekali Pak. Kita percepat, tapi harus benar. Contoh dulu di Aceh, ya, di Aceh. Anaknya menjadi klaim, ya sekarang anaknya 5, ahli warisnya 3. Dia semuanya yang 1, yang 2 nggak ada lah. No, ya. Akhirnya kita ada payung hukum dari segi pemerintah. Tapi nanti kalau ketemu, kalau ada kalau perlu balikin dong, tekan. Kalau udah bayar, ya. Oke, itu sekarang. Ada yang menarik kita udah bayar. Setahun si agent itu nasabahnya hidup. Nasabahnya bilang ke dia. Jadi dia bilang, wah uangnya udah kepake untuk bisnis, untuk gede bisnis. Sekarang bisa beli. Dia untuk datang ke saya, udah gini. Ini kalau menurut peraturan ditagih ya enggak? Bisa bilang dia balikin, ya enggak? Pengakuan balikin, tapi dia sekarang uang itu untuk bisnis dan hidup, bisnis dan sukses. Ya, ini orang Chinese Medan. Ya cek ya. Kemudian saya bilang ya, bayar kita cicil. Itu ya. Jadi hal ini ada aja Pak ya. Ya kan? Jadi Prudential sangat hati-hati memegang payung hukum Pak. Ya, kita akan percepat Pak. Ya, jadi misalnya dokumennya hilang, di mana mencarinya enggak? Kita akan selama ada kita, selama kita bayar. Oke, ya Pak. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita bisa mulai ya. Oke, ya. Luar biasa, Prudential
nggak Indonesia sekarang? Populer nggak Pak? Populer nggak? Semua mata Indonesia bersedih berkabung melihat iklan TV, ya, di Padang, ya, dan situ ada Prudential, ya. Beberapa hal, ada nggak yang lihat iklan Metro TV? Bukan iklan, ada ya. Dan kita masukin juga beberapa kata-kata di situ. Sekarang dalam proses, nanti saya akan bicara setelah sertifikasi. Oke? Tapi yang poin adalah Prudential akan menunjukkan siapa dia dalam kandungan ini. Ya, akan menunjukkan siapa. Dan di dalam tagline kita di apapun kita akan bantu. Ya, jadi saya banyak sekali dapat SMS, dapat telepon dari agensi kita dari luar kota, ya, dari Bali, dari mana Pak. Saya bangga Pak melihat Prudential. Sehingga saya sebagai agent Prudential merasa bangga ada di Prudential. Oke? Nanti saya akan cerita. Sekarang kita bisa dulu, ya enggak? You harus dapat komplit ceritanya. Karena Prudential sangat sibukkan kita dalam 1-2 hari dengan tragedi di Hotel Ambaca dari Prudential. Oke? Final Spring. Ini kota yang ketiga. Saya datangin Bali, datangin hari Jumat di Jogja, hari Senin Surabaya. Ya. Final Springs adalah satu gini. Apa sih Final Springs? Coba slide kedua. Ya. Oke, slide ketiga. Oke. Apa sih Final Springs? Kata-katanya sih susah diingat, Final Spring. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita yang senang olahraga atau yang Formula One motor, mobil ya balap, itu adalah saat-saat lari kencang saat lap yang terakhir, putaran terakhir. Ya, putaran terakhir. Misalnya dia harus bertanding 10 putaran, ini putaran terakhir, putaran 9. Jelas ya kalau yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan apa ya? Misalnya lari, dia lari misalnya 1 kilo. Kapan orang itu akan paling cepat larinya? Adalah saat-saat 900 meter ya, 900 kilo ya, udah mencapai garis finish. Oke. Itu kan nggak pernah kita rasain ya. Lain kalau kita semua atlet, lain kalau kita semua pernah pegang itu mobil, main balap, pernah lari. Saya ingin masukin yang pernah kejadian dalam diri kita masing-masing. Kapan Final Spring? Kapan Final Spring? Pernah nggak rasain Final Spring? Di dalam Final Spring ini seperti pelari ini pelari ya, apapun dia nggak rasain Pak. Pokoknya go over tetangga go keluar. Ya, dia nggak lihat kiri kanan lagi, dia kasih keluar, dia nggak tahu orang ngomong apa, pokoknya go over, konsentrasi full speech dia. Kapan Pak Final Spring? Dan ini. Apa Pak? Mau ujian? Oke, simple. Saya kasih tahu dengan kata-kata yang saling dekat di hati. Oke? Waktunya bercinta. Betul itu? Itu Final Spring Pak. Saat putaran terakhir itu, wah, anak gangguan apa kata orang ya, nggak tahu di orang kan? That's Final Spring Pak. Nangkap ya? Nangkap ya? Itu yang Final Spring. Sekarang kita dibawa di dalam bisnis Prudential. Mengapa Pak? Ibu-ibu tertawa. Nggak kesel loh. Itu yang saya mau menghayatinya. Sekarang itu diganti Pak. Mengapa Final Spring waktu itu? Karena jelas goalnya kelihatan, benar nggak? Goalnya yang memberikan kenikmatan langsung, benar nggak? Sehingga muncul goal yang memberikan kenikmatan langsung. Sehingga muncul itu, wah kayaknya luar biasa. Sehingga apapun kita lakukan, sehingga banyak orang yang mati karena di situ Pak. Benar nggak? Banyak orang tidur, ya Kak Iva. Benar kan dengar? Orang yang mati dia bilang meninggal dengan tenang di rumah. Padahal dia meninggal di atas bus hostes di hotel. Ya tak? Itu kan. Kenapa? Atau kita lihat Romo siapa dulu meninggal, lagi speech begini dia meninggal. Kan excited ya Pak. Ya. Tapi kita di Prudential contohnya begitu, tapi kita ambil bisnis ya. Semua jantung kita kuat-kuat masih. Ya, kita mau adalah mengeluarkan effort yang terakhir, kekuatan apapun juga untuk capai goal kita. Saya ingin lihat goal kita jelas toh, tapi goal itu nggak memberikan kenikmatan. Nangkap ya?
Kita dari awal tahun dengan goal kita ini, tapi itu nggak bisa merangsang you untuk melihat kenikmatan seperti bercinta. Itu direct ya. Itu yang harus transfer goal ya Pak. Saya ingin punya rumah, apa sih enaknya punya rumah? Sekarang gua numpang Mertua Indah, ya enggak? Gua nggak bebas sakit hati loh gua gitu lah, itu tuh, ya sakit hati loh. Gua mau pakai sofanya, dia pakai duluan. Gua mau makan begini. Itu yang dicari, yang membuat emosi neng. Ya, lihat dari dalam keadaan sekitar tuh ya Pak. Lihat kepada seperti itu. Ya, jelas ya. Dan ini yang kita mau pakai momentumnya. Untuk waktu kerja kita tinggal 50 hari lagi. 50 hari kerja, pertengahan Desember selesai. Ya, jadi kita berpacu dengan waktu sehingga kita memberikan yang terbaik untuk siapa? Untuk siapa? Warga. Ya, oke, ini dia. Next slide. Ini update aja. Kita punya 78.000 agent, 192 kantor di 69 kota. Next slide. Ini premi kita di Agustus 241 miliar sebulan, new business loh. New business. Jadi Agustus kita 241 miliar. Ini satu bulan toh. Ya, new business. Sekarang kita udah hampir, kalau kemarin udah 1,2 triliun. 2 triliun lebih ya. Jadi sampai kemarin 2 triliun 50. New business. Bapak Ibu sekalian, ini siapa Siapa ini? 241 miliar itu new business. Banyak teman-teman kita total preminya setahun 80 miliar. Ya, total preminya setahun untuk prestasi. Ya, 80 miliar setahun. Ya, kita new business saja. Jadi ada teman-teman, Pak, saya ditelepon sama ini, ya tahu perusahaan. Ya, you lihat. Jadi kalau saya lihat perusahaan itu lawannya nggak usah prudensial. Ya lawannya Pak Suramin aja. Ya, total bisnis 60 miliar. Pak Suramin udah 8 tahun di Prudensial. Kalau total premi mungkin 60 miliar. Ya tahu? Ya kelasnya Prudensial, ya tahu? Ya, jadi ini kita kelasnya. Kalau you lihat di pasar sekarang, siapa? Kalau orang cerita asuransi Prudensial, ya, dan kita akan memanfaatkan momentumnya, tapi dengan sangat sedih hati. Dengan keadaan yang gempa ini kita akan pakai, Pak. Ya enggak, kita bersedih ya, tapi bagaimana bersedih ini kita share ke orang supaya orang lain nggak bersedih seperti kita nanti. Ya, ini 2 triliun lebih. Satu hal lagi, Prudential ada di Asia 10 negara. Saya bilang ke you the best dari semua Prudential di Asia. Ini agensinya. Ini dolar-dolar loh Pak, uang kita walaupun $10 10.000 ya, didolarin Pak, dan agensi saja kita nomor 1 di Prudential Asia, nomor 1 loh. Kalau Hong Kong, kalau Singapura, nomor 1 Pak. Kalau Malaysia 3 tahun lalu tinggalin. Ya nomor 1, dan you nomor 1. Nah, you nomor 1. Bukan di Indonesia lagi. Kalau di Indonesia memang dan dulu kita nomor 1 enggak. Dan di Asia you nomor 1 Pak. Ya, ini prestasi. Be proud, be confident. Ya, oke. Next slide. September itu ya 2 triliun lebih, 2,50 triliun ya, 2,50 triliun ya. Next slide. Tentunya satu ucapannya selamat bagi Anda, selamat bagi kita semua. Ambil ini untuk melangkah lebih cepat lagi di Finance Spring. Jadi ini putaran 8 bulan, 9 bulan yang kayak gimana, dan tanggung ya, tinggal lari lebih cepat lagi. Kelas kita ada kelas 2 triliun, sehingga kita akan tutup tahun ini dengan luar biasa. Oke? Ini kita lihat rata-rata 250 miliar sebulan, ya. Kita mulai merangkak rata-rata 3 bulan terakhir 250 ya. Oke, next slide. Jumlah agent kita ada 64.000 yang kita rekrut loh. Ini agent yang direkrut oleh Prudential ada 54.000 ya, nggak jalan ini 64.000 ya. Ini adalah SPAJ, kembali ke rekrutan ya. Prudential merekrut sekitar 54.000 Pak. Sekalian saya update yang terjadi di Bukit Ambaca, Hotel Ambaca di Bukit Tinggi, di Padang. Sorry.
saya agak emosi kalau ngomong itu. Karena saya pernah tinggal nginap di situ, tempat itu ya the best tadi, ya. Dan kita melakukan training di sana, dan BOP di situ, ya. Jadi kita melakukan ada 54.000 lebih agent baru bergabung sama kita sampai bulan Agustus. Yang rata berapa 7.000 sebulan ya, rata 7.000 sebulan, ya. Dan yang ikut training kita itu ada 80 orang, tapi yang duduk di kelas karena masih pagi hanya 20 orang kira-kira. Nanti saya update. Oke ya, 7.000 per bulan. Oke, next slide. Ini kita punya SPSD kan sekitar 40.000 sebulan. Ya, bulan Juni melonjak jadi 47.000. Apa penyebabnya, Pak? Mengapa Juni naik 47.000? Mengapa? Apa penyebabnya, Pak? Bonasa, kontes, ya, kemudian video challenge, ya. Semua tumpuk ke sana, ya. Itu aja nggak, apalagi akhir tahun, dia akan meledak, ya. Oke. Dan satu lagi yang kita lihat adalah ekonomi, beberapa orang bilang jelek, nah, tapi dia potensial naik, ya, Pak, naik, ya, naik. Ya. Impact dari ekonomi yang rusak kapan, Pak, di Indonesia? Ini bertahun dulu, ya. Di Amerika bermula kapan, Pak? Q1 tahun lalu, ya. Butuh 6 bulan angin sampai ke Indonesia, ya. Baru merasa kita itu Oktober tahun lalu, ya. Itu baru startnya, Pak. Dan itu merembet pelan-pelan, kan. Dia nggak langsung, Pak, merembet pelan-pelan. Kenapa? Pekerjaan orang Indonesia itu lambat, slow. Turunnya pas slow, ya, naiknya juga slow, ya, naiknya juga slow. Kalau Amerika naik, ya, kan. Tempat kita slow turun, slow naik, ya. Tapi di sini kelihatan, Pak, udah mulai naik, ya. Dibandingkan Q2 sampai Q3 sampai Q2 udah mulai naik, Pak. Ya, kita akan ambil puncaknya di Q4. Oke, next slide. Ini selama bulan puasa. Selama bulan puasa ternyata kita punya SPSD 1915 per hari, ya, naik, ya. Yang turun adalah waktu lebaran, ya. Saya melihatnya adalah waktu lebaran. Gue ke Jumat turun 3 hari turun, ya. Karena nanti udah bentar. Karena kantor tutup juga sih, Rebo. Saya bilang ini jangan-jangan penyebabnya karena kantor udah tutup. Agent gini, ya. Guru kecepat ini murid berlari, ya enggak? Kantor udah tutup, Rebo, you lebih banyak yang murid, Pak. Ya enggak? Itu kelihatan. Tapi nggak apa-apa, kita masih punya waktu untuk balas dendam, ya. Oke. Next slide. Ini saya ingetin lagi. Kita akan work night di Beijing. Kita akan work night di Beijing, ya. Tambah 1 malam, ya. Di sini yang awam ada nggak di sini? Pastiin Beijing loh, ya. Pastiin Beijing loh. Harusnya awam itu double Beijing, double startup, ya. Club 26 ada nggak? Kalau Club 26 jatah itu bukan Beijing loh, double Beijing, double startup, ya, minimum. Oke, just be mind. Oke, next slide. Nah, ini mekanisme kita, ya, gimana cepat bergerak, fokus kita dan bergerak cari momentum, pakai momentum itu, bergerak terus, ya, karena di dalam finance spring ini musuh kita siapa? Di dalam finance spring ini musuh kita siapa? Apa pasar? Enggak loh. Apa waktu? Enggak loh. Musuh kita 4M. 4M, ya, apa? Apa? Malu. Minder. Yang kencang ngomongnya, teriak kencang. Satu lagi ML mantap. Kenapa? Income udah mantap. Ya nggak? Malas bisa malu, tambah satu lagi yang income terlalu gede, mantap income-nya, nggak mau lagi udah enak, ngapain bekerja? Ya nggak? Itu sebenarnya musuh kita, Pak. Wah, income saya 70 juta sebulan, gua nggak kerja 2 bulan nggak turun income, you nggak kerja setahun nggak turun, tapi kita tahu bulan ke-25 mati income, nggak turun lagi mati, benar nggak? Karena komisi overhead 2 tahun, benar nggak? Itu mesti ingat. Jadi penyakit mantap ini boleh nggak boleh lama-lama, cukup 2 bulan aja, nggak boleh lama-lama. Ya, saya bilang enjoy, gua orang kaya, kapan lagi, ya nggak? Income 2 tahun terjadi, yes, tapi kalau lama-lama cukup 2 bulan setahun aja. Setelah itu back to basic kita. Back to basic, karena kalau kelamaan susah baliknya, Pak. Susah baliknya, ya. Oke, ya, jadi 4 musuh kita: malu, minder, malas, malu, minder, malas sama satu loh, ya enggak?
malu minder nomor 2, nomor 3, dan mantap. Ya ingat itu musuh kita Pak. Oke ya, dan itu akan kita kalahkan dalam finance spring ini. Itu akan kita lawan dalam finance spring ini. Oke? Ini saat sekarang indeks harga saham naik. Asal naik atau naik? Naik. Ya, naik pasar kita. Indikator pasar ini 2 aja Pak. Kalau saham naik, dolar turun nggak? Turun. Mengapa? Kalau saham naik, dolar turun, mengapa? Karena banyak investor masuk Indonesia. Investor bawa apa? Rupiah. Investor dari luar negeri bawa apa? Bawa dolar. Jadi banjir dolar, kursnya turun. Tapi nggak turun-turun sampai gila-gila ke bawah. Ya enggak? Turunnya itu karena bisnis. Banjir dolar, ya demand dan supply lah ya. Enggak seperti dolar dari 10.000 turun dengan 6.000 itu penyebabnya gitu Pak. Dia akan turun, orang cari profit trading lah ya, mencari untung ya, supply dan demand. Biasanya turunnya sekitar 15% bermain di situ Pak. 3% cukup gede ya, bunga bank sebulan 0,5%. Di situ mereka bermain ya. Jadi harga saham naik, investor masuk, kemudian harga dolar naik. Sekarang saya nggak tahu, tadi saya baca di koran malah properti orang asing boleh beli properti Indonesia ya. Orang asing boleh memiliki properti ya. Kalau itu duit banyak masuk, banyak kalau masuk ya, banyak loh Pak, dan itu akan mengalir Pak pada kita ya. Oke, dan itu akan mengalir kepada uang-uang yang bisa masukin ke rupiah ya. Oke, next slide. Ini kita bicara tiga sekarang. Goal kita 6. Apa sih? Premi dan efisiensi. Uang baru dan uang lama. Itu dia. Untuk mencapai premi, impact-nya apa? Komisi, bonus akhir tahun, ya. Bonusnya 2 ya. Bonus produksi dan bonus efisiensi. Ini masalah duit. Kita lihat yang enak-enak duit, Pak. Komisi, bonus efisiensi dan bonus produksi. Ya. 2 di atas langsung dinikmati Pak. Langsung ya. Tapi uang itu Pak nggak merangsang kita seperti bermain cinta ya. Uang itu identik dengan anak, betul nggak? Betul nggak? Ya kita cari bagaimana anak itu membuat wah hebat cinta ya nggak? Bagaimana komisi bonus uang itu membuat kita wah fightingnya keluar pendapatan Pak. Satu jawabannya, carilah kenikmatan daripada duit itu terhadap diri Pak. Kenikmatan ya, kenikmatannya apa? Tadi gua menumpang rumah mertua indah ya, gua mau bebas sendiri. Kedua, rumah koko gua lebih gede dari gua. Ya gitu-gitu Pak ya. Cari yang bisa mendorong lu, jangan sendiri Pak. Cari istri lu, keluarga yang bisa dorong lu ya. Cari motivasi di situ ya nggak? Ingat bahasa Bantal ya nggak? Kalau gua maunya itu, tetangga beli itu air itu, gua beli berlian yang gitu Pak ya kan? Itu yang bisa mendorong kita lebih kuat Pak ya. Misalnya anak juga, carilah kenikmatan duitnya. Yang sekarang terpaksa naik Mercy sama-sama bus, yuk nego, gua nggak mau lagi ya, gua mau naik motor. Yang udah naik motor panas-panasan, kehujanan, gua pengen beli mobil, ya enggak? Bukan mobilnya Pak, rasanya nggak kepanasan, nggak kehujanan itu loh Pak, bukan mobilnya Pak. Tapi gua nih naik motor kena hujan, kena panas, wah lepek rambutnya, gua pengen nggak kayak gini deh hidup gua mau naik mobil tetangga sebelah lampu merah ya. Itu motivasi Pak. You lihat lampu merah, lihat dia enak naik mobil, ya AC dingin, gua panasan kedinginan. Itu Pak yang merasa kita sukses Pak. Ya, cari ada hal-hal yang sekitar itu sehingga membuat gua harus capai. Itu pada sebenarnya ya. Oke, yang kedua adalah promosi dan startup. Ini menyangkut harga diri Pak. Kalau yang tadi menyangkut perut, menyangkut hati, ini harga diri ya. Masa dia startup enggak? Betul enggak? Sama-sama tuh jadi agennya enggak? Dia presiden startup enggak? Itu dibangkitin Pak. Dibangkitin ya. Oke ya. Satu lagi persistensi. Untuk agent lama, persistensi penting karena itu menyangkut kepentingan income. Di persistensi ini, Prudential telah melakukan inisiasi yang banyak. Ya. Nanti kita akan bicara
Yang kedua adalah recruiting untuk leader. Kalau sekarang kita rekrut agent, boleh nggak dia jualan kalau dia lulus swasta? Boleh nggak? Ikut training swasta, lulus jual. Per 1 Januari Pak, per 1 Januari aturan pemerintah berubah. Agent baru boleh jual kalau dia lulus full license penuh, yang sekarang bayar 350.000 satu orang. Sebelum itu nggak boleh jual, ya, walaupun Prudential antisipasi, kita nggak bicara nanti bagaimana antisipasinya, yang saya mau sekarang. Jadi apa kita lakukan? Kalau agent you rekrut sekarang, kapan dia boleh ikut? Kapan maksimum dia ikut full license? 60 hari. Berapa hari? 3 bulan, 90 hari. Jadi ini Pak ya, Pak Ceklik mau datang Januari ke stok barang yang banyak sekarang. Nah ya, para leader ya, Pak Ceklik Januari datang ke stok yang mana? Stok padi yang banyak karena umur padi 9 bulan. Ya, Pak Ceklik ini Lebaran mau datang, stok terigu yang banyak, tapi terigu ini 3 bulan umurnya. Ya, kalau you rekrut sekarang, kapan dia harus full license? Apa 3 bulan? Ya, kalau you rekrut November Pak, kapan dia boleh baru ikut masa full license? Akhir Februari itu. Sehingga you punya Januari stok you, Januari Februari banyak gitu. Jadi strategiknya adalah rekrut yang banyak November, Desember. Kalau you rekrut nanti Desember, itu kapan jadi stoknya Pak? Mesti 3 bulan Pak. Aman dulu. Jadi sebelum Pak Ceklik datang, stok yang banyak. Anggap ya, manfaatkan yang 90. Kalau enggak, siapa yang bayar 350.000? Ya enggak. Kalau sekarang agent mau bayar ada komisinya, benar enggak? Karena udah jual. Nanti siapa? Siapa mau bayar? Leader mau bayar. Dan kita tahu hidup kita dan dia, enggak? Enggak usah pikirin. Nanti kita ada strateginya. Nanti Januari kita bicara. Ya, sekarang tugas kita leader adalah rekrut yang banyak. Ya, saya pesan ke AUM ya. Ada 2 alasan direkrut yang sebanyak. Satu adalah untuk tambah stok yang banyak seperti tadi. Yang kedua adalah mumpung ada apa lagi mau didik dia. Ya, ingat yang AUM. Oke, next slide. Jadi satu katanya bergerak cepat, as soon as possible, secepat mungkin. Ya, secepat mungkin kita bergerak. Timing yang berperan. Seperti kita kalian di Hotel Apaca itu. Orang berpacu dengan waktu dan kematian. Berpacu dengan waktu terhadap kematian. Kita berpacu dengan waktu untuk dapatkan kita punya income yang tinggi. Ya, berpacu dengan waktu. Oke, slide. Kemana? Bagaimana caranya? Satu, konsentrasi ke produk yang bisa aja. Jangan cari-cari produk yang aneh-aneh ya. Yang bisa itu aja dipakai lah ya. Jangan cari-cari jenis baru ya. Pakai yang ada aja. Jangan kita ketik yang udah bikin kaya itu aja dah dorongnya. Bisanya dosanya Syariah, bisanya PA, jangan tekan mereka. Memang kita akan launching Universal Life, ya. Tapi kalau saya nggak mau ya, Pak, gua belajar dulu seminggu mati habis waktu kita enggak. Lupa aja dulu ya, karena PA ini cukup senang oleh pasar, ya. Kita akan launch Universal, jadi ceritanya Universal Life begini. Universal Life itu seperti gini. Bagilah passion, Pak. Gagal bayar. Mengapa gagal bayar? Karena produknya, kalau menurut regulator itu produk bukan unit link, Pak. Produknya bukan unit link. Cuma dijanjiin tinggi ya. Dijanjiin tinggi sama manajemen itu uang ditaruh di pasar, di mana? Di pasar uang. Mabok ya, pasar modal, pasar uang turun nggak punya duit. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya nggak unit link. Kalau Prudential punya unit link, bisa nggak gagal bayar? Bisa nggak terjadi kayak Bakri? Nggak bisa. Mengapa? Mengapa Pak? Karena Prudential gini. Nasabah beli rupiah dan Islam. Apa yang dilakukan Prudential? Prudential sesuai order, lu mau taruh mana equity, gua taruh ada equity, itu udah baik. Betul nggak? Jadi kalau nasabah minta belinya equity fund, apa yang dilakukan Prudential? Duit lu 1 juta, gua kasih juga beliin equity. Dalam hal ini Prudential sebagai apa? Broker.
Right. Jadi kita nggak masuk ke dalam Pak. Kasarnya calo gitu Pak. Nangkap ya? Nangkap ya? Kasarnya germo gitu. Nggak masuk ke dalam Pak. Nangkap ya? Nangkap ya? Nangkap ya? Nangkap ya? Enggak Pak. Nangkap ya? Jadi kita nggak masuk dalamnya Pak. Contoh ini. Ini yang terjadi, barang yang dibeli adalah